Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat Bawaslu yang ada di rumah, kembali lagi di podcast Bawaslu Banten yang selalu ada cerita di balik demokrasi. Hari ini saya kedatangan tamu dari Bawaslu Kabupaten Tangerang. Namanya Pak Zulfikar. Zulfikar. Pakai P ya, bukan F. Zulfikar. Bukan Zulfikar. Zulfikar. Gimana kabarnya Pak Zulfikar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana puasanya Pak Jul? Ya alhamdulillah masih berjalan. Masih berjalan. Nah ini kita sambil menunggu beduk maghrib, kita ngobrol bareng di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Pak Jul ini kan komisioner Bawaslu Kabupaten Tangerang, betul ya, Pak Jul? Ya, Pak Jul. Ada asas penyelenggara pemilu, 12 asas penyelenggara pemilu. Iya. Nah, diantaranya adalah asas rahasia. Iya, betul ya. Betul. Tema kali ini saya bersama Pak Jul adalah tentang asas penyelenggara pemilu rahasia. Okay. Pak Jul, rahasia itu seperti apa? Secara umum. Oke. Begini Pak Peri, rahasia itu kalau kita bicara secara umum sesuatu yang baik berupa informasi atau berita atau apapun yang itu harus dijaga dan tidak boleh dipublish kepada sembarangan pihak. Kesembarangan pihak. Ya, jadi hanya kepada pihak-pihak tertentu itu boleh kita publish. Contohnya Pak Jul? Kalau bicara di dunia pemilu. Dunia pemilu contohnya saya punya pilihan dan itu tidak boleh semua orang tahu. Termasuk semua orang tahu. Istri boleh tahu kan? Ya itu termasuk itu nggak boleh tahu. Termasuk istri Pak Jul ya. Itu Istri pun nggak boleh tahu, rahasia. Jadi kalau dalam hal memilih itu adalah rahasia. Kalau pilihan saya tidak perlu istri tahu lah. Gitu. Gitu. Seperti itu Pak Peri. Tapi kalau punya yang lain boleh rahasia atau enggak? Janganlah. Itu ya, Pak Jul ya. Oke Pak Jul. Karena gini Pak Jul itu kan dalam menjalankan tugas pokoknya ya sebagai penyelenggara pemilu, tadi di awal sudah disebutkan ada 12 diantaranya asas mandiri, ya, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, ya, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Nah, Pak Jul ini selama menjadi anggota Bawaslu dalam kerjanya, dalam kerjanya tentu harus mengikuti asas-asas tadi ya. Iya, benar itu. Betul ya. Kenapa Pak Jul penyelenggara pemilu itu harus dalam pemilu ya harus ada rahasia Pak Jul? Rahasia kita sebagai penyelenggara. Iya. Oke, jadi begini. Rahasia itu kan sebuah bentuk amanah ya. Sebuah bentuk amanah, maka ketika saya diberikan umpama Bawaslu Kabupaten Tangerang diberikan amanah untuk mengelola sebuah informasi. Dan informasi ini adalah informasi khusus umpama. Nah, karena kekhususannya dia harus diberikan kerahasiaan dan hanya kepada pihak-pihak tertentu yang bisa diberikan informasi itu. Kepada selain itu ya tetap dia harus menjadi rahasia. Itu rahasia Anda sebagai penyelenggara pemilu. Oke. Kalau rahasia dalam pemilu itu sebenarnya seperti apa Pak Jul? Selain tadi misalkan bahwa pilihannya itu hanya dia sendiri dan Tuhan yang tahu. Betul Pak Jul ya? Sebenarnya seperti apa Pak Jul? Jadi gini, dengan menjaga kerahasiaan, umpama saya mau menjaga kerahasiaan pemilih saya. Nah, itu ada dua aspek sebenarnya yang terlindungi. Yang pertama, orang yang dia pilih itu akan terlindungi kerahasiaannya. Yang kedua, bagi si pemilih itu juga akan melindungi dirinya. Jadi tidak memunculkan konflik, tidak membuat lawan politik menjadi tahu siapa kita. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau Pak Jul lihat di lapangan ya, tapi rata-rata sebagian orang atau mungkin kebanyakan orang ya justru menampilkan bahwa pilihan dia ini
melalui atribut, melalui alat peraga kampanye dan sebagainya. Itu seperti gimana Pak Jul? Saya pikir begini, ketika dia melakukan sebuah kampanye itu sah-sah saja. Tetapi kan kita juga tidak tahu pada hal yang sebenarnya apa ia benar dia memilih orang yang dia kampanyekan. Itu kan bagian dari yang menjadi privasi dia dan itu dilindungi undang-undang. Artinya boleh saja dia mengkampanyekan, tetapi kan belum tentu yang dia kampanyekan itu benar-benar dia pilih. Seperti itu. Kampanye itu kan mengajak orang lain untuk mengikuti dirinya. Iya. Iya nggak, Pak Jul? Iya. Apa yang dia kampanyekan supaya orang mengikuti kan? Iya. Sudah pasti. Itu, belum tentu. Oh, belum tentu Pak Jul ya. Belum tentu. Jadi ya saya bilang coba umpama nih saya memperjuangkan si A. Ya kan berkampanye melakukan ya intinya melakukan kampanye lah. Nah, tetapi sementara saya sebenarnya tidak memilih dia, bisa terjadi seperti itu Pak Jul. Gitu. Kan ini dalam konteks rahasia tadi. Gitu ya. Ya, walaupun saya mengkampanyekan si A, ketika saya bilang saya memilih si A itu kan apalagi itu umpama dalam masa tenang atau dalam masa hari H itu kan nggak boleh. Nah, ini kan bagian dari rahasia artinya. Jadi ukuran rahasia itu terlihat pada saat di bilik suara. Rahasia, iya. Iya, kuncinya itu. Kuncinya di situ. Iya. Oh gitu ya, Pak Jul. Bukan dilihat pada saat misalkan pada saat kampanye misalkan pada saat dukung-mendukung dan sebagainya. Benar. Jadi begini, kita pernah lihat lah umpama di dunia pemilu yang sesungguhnya. Secara kasat mata bisa jadi pendukung si A itu lebih banyak. Tetapi pada saat penghitungan suara yang terjadi kebalikannya. Oke. Itu Pak Jul secara umum. Artinya itu yang dibicarakan adalah dari segi pemilih. Kalau dari segi pemilu, penyelenggara pemilu rahasianya seperti apa Pak Jul? Selain tadi yang Pak Jul sampaikan bahwa ada informasi yang harus disampaikan kepada publik dan ada informasi yang harus dirahasiakan. Itu seperti apa Pak Jul? Nah, informasi-informasi yang harus kita rahasiakan umpama hasil pleno. Sebelum itu dipublish itu kan harus menjadi rahasia. Itu tidak boleh siapapun kita beritahu selain komunitas yang ada dalam rapat pleno itu. Itu bahaya kalau itu hasil pleno sebelum diungkap atau dipublish di tempat yang sesungguhnya sudah bocor, itu bahaya. Jadi pemirsa podcast Bawaslu Provinsi Banten dia nggak bisa ngungkapin Pak Jul ini karena memang rahasia. Ya, iya. Masa mau diumumkin rahasia ya? Nggak boleh Pak Jul, betul ya? Betul. Karena rahasia tadi Pak Jul. Pak Jul gini Pak Jul, apa urgensinya rahasia dalam dunia pemilu Pak Jul? Tadi sudah saya sebut ya di awal bahwa ketika kita menjaga rahasia itu sebenarnya kita menjaga privasi kita. Kan umpama nih saya ambil umpama ada dua kandidat, ya kan? Nah, ketika kita menjaga rahasia. Kandidat yang kita pilih itu kita jaga. Kandidat yang tidak kita pilih itu juga sebenarnya secara tidak langsung kita jaga. Ya, agar kita tidak tidak ada konflik setelah proses pemilihan itu. Seperti itu Pak Beri. Oh, seperti itu. Nah, ini Pak Jul, mumpung di bulan Ramadan Pak Jul. Ya, kita sedikit-sedikit nyerempet pada hal agama Pak Jul ya. Oke, siap. Nah, tapi walaupun ini bukan wilayah saya, nanti ini kan wilayahnya Pak Naseh ini. Oh, gitu ya Pak Jul. Oke. Ibadah puasa itu kan ibadah yang rahasia Pak Jul. Oke, ya. Nah, pasti ada kaitannya dengan tadi rahasia secara umum yang Pak Jul jelaskan tadi. Ini seperti apa antara rahasia orang yang berpuasa karena memang puasa itu katanya hanya untuk Allah katanya ya. Iya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, karena gini, Pak Jul juga bisa jadi pada saat wudu bisa gitu kan. Itu rahasia juga kan ya, Pak Jul ya. Jadi pas lagi wudu gitu, airnya diminum gitu. Iya. Itu seperti apa? Begini, jadi ini karena kita juga dalam kondisi bulan puasa, rahasia itu kan sebuah ibadah yang sifatnya rahasia karena yang tahu dia berpuasa itu dia sendiri dengan Allah. Dengan Allah. Iya. Kalau sholat nih gini nih, umpama ada Pak Yos, kelihatan di musola sholat. Nah, berarti kan saya tahu bahwa Pak Yos itu melakukan ibadah sholat. Kalau puasa kan nggak tahu.
Pura-pura lemas gitu ya. Itu juga bisa. Tidur terus Pak Jul ya. Padahal nggak puasa. Padahal nggak puasa. Jadi yang tahu puasa itu dia dan Allah. Dulu saya pernah dengar cerita Gimana? ceramah Pak Zainuddin MZ ya. Jadi jangan mentang-mentang kalau orang lagi puasa itu banyak ngeludah, itu kelihatan puasa. Enggak. Oh, jadi gimana? Gitu. Jadi puasa itu hanya Allah dan dia yang tahu bahwa dia melakukan ibadah itu. Ya. Jadi kalaupun nanti Pak Peri melihat saya umpama dalam kondisi ya tadi seperti pura-pura lemas atau tidur, itu kan belum tentu Pak Peri mengetahui sesungguhnya saya puasa atau tidak, kan itu. Atau tadi pada saat kita ambil wudu, ketika kumur-kumur kan nggak ada yang tahu tuh. Bisa kan kita ya lumayan setelan atau 2 telan gitu kan. Tapi kan itu tidak boleh dilakukan ya, untuk menjaga tingkat takwa dan keimanan kita serta menjaga ibadah puasa kita itu tadi. Oke Pak Jul. Pak Jul, inti dari yang kita bahas ini ya Pak Jul. Kesimpulannya apa seperti rahasia itu Pak Jul? Baik, terima kasih Pak Peri. Ketika kita bicara rahasia, kesimpulannya adalah begini. Rahasiakanlah sesuatu yang memang harus dirahasiakan. Ya, rahasiakanlah sesuatu yang memang harus dirahasiakan. Contohnya Pak Jul. Nah, contoh begini. Ini lagi lihat contoh. Karena banyak rahasia di dalam diri Pak Jul. Memang orangnya misterius. Jadi kalau kita bicara tadi di lingkungan kantor ya, di lingkungan kantor. Dari semua arsip itu ada yang rahasia, ada yang biasa. Nah, yang kerahasiaannya luar biasa, ini harus dijaga Pak Peri. Harus dijaga. Siapapun tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Nah, umpama itu laporan keuangan, yang harus mengetahui adalah PI umpama. Ya jangan dikasih tahu ke orang selain orang PI. Karena belum tentu orang yang bukan PI ini tadi menguasai. Jadi bisa salah paham dia. Itu yang kita maksud. Jadi harus merahasiakan sesuatu yang memang rahasia, tetapi ada juga yang bukan rahasia. Ya kita boleh kita keluar ke publik seperti itu. Umpama yang bisa kita buka ke publik itu berapa tingkat berapa jumlah pelaporan pelanggaran pemilu. Nah itu harus kita buka seperti itu. Apalagi ke media itu harus. Ya, kalau di Bawaslu memang banyaknya harus terbuka ya. Mungkin 90% ya. 90% itu harus terbuka. Benar. Ada memang hal-hal yang harus itu rahasia, tidak dipublish seperti itu ya. Misalkan dalam penerimaan laporan, si pelapor itu kan dirahasiakan misalnya gitu ya. Atau ada yang mungkin juga si pelapor ketika awal harus kita rahasiakan si pelapor itu, tetapi ketika kita sudah publish ya si pelapor juga naik status si pelapor harus tahu si publik harus tahu bahwa yang melaporkan kasus ini siapa. Karena kan nggak mungkin publik menilai kita baik ketika tidak kita publish siapa pelapornya, kan bisa jadi dikatakan hoax juga kita. Seperti itu ya Pak Jul. Oke Pak Jul, itu kesimpulannya Pak Jul ya? Iya. Bahwa rahasia itu ada yang dikecualikan, informasi itu ya, ada yang dirahasiakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jul bahwa ada informasi yang tidak harus dipublish, yang disebut tadi dengan rahasia di dalam penyelenggara pemilu. Ya, kalau rahasia sebagai peserta pemilu ya, masyarakat ya, itu adalah hak pilihnya tidak bisa diumumkan. Nah, bahwa saya memilih A, saya memilih B, tidak ya. Biarlah di bilik suara itu dia dan Tuhannya. Seperti itu Pak Jul ya. Oke. Sahabat podcast Bawaslu Provinsi Banten, tiba kita di penghujung acara ini. Ngobrol bareng dengan Pak Jul, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tangerang, Pak Jul ya. Oke, Pak Jul, kita sebutkan ini dulu. Podcast Bawaslu Provinsi Banten, selalu ada cerita di balik demokrasi. Oke. Terima kasih Pak Jul sudah membersamai kami di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.